Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini saya Kimas Berlian Rahmat akan menjelaskan sedikit presentasi mengenai memahami hakikat kewarganegaraan. Dalam presentasi ini akan membahas tentang pengertian dan konsep pendidikan kewarganegaraan, peran dan fungsi pendidikan kewarganegaraan, hakikat dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, sehingga membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasan pengertian dan konsep kewarganegaraan. Ada 3. Yang pertama secara etimologis, yang kedua secara yuridis, yang ketiga secara teoritis. Yang pertama secara etimologis. Pendidikan kewarganegaraan dibentuk oleh 2 kata, ialah kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sesuai UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Adapun pengertian warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kita lanjut. Secara yuridis, kewarganegaraan secara yuridis ini berarti ikatan hukum antara negara yang bersangkutan dengan orang-orang atau rakyat secara pribadi yang akibat atau dampak dari ikatan itu bisa menimbulkan orang yang bersangkutan menjadi di bawah kekuasaan negara itu. Atau bisa juga diartikan kalau orang itu sudah menjadi warga negara itu. Yang anggapannya kayak ini, secara yuridis kita mempunyai ikatan antara kita dengan negara, dan negara punya ikatan terhadap kita. Entah kita mematuhi peraturan negara kita, menghargai negara kita, itu kan memiliki ikatan antara kita dan negara. Nah, itu secara yuridis. Secara teoritis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ke pembahasan selanjutnya, peran dan fungsi kewarganegaraan. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai berkepribadian dan Yang pertama, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan berkepribadian. Karena dengan mempelajari kewarganegaraan kita bisa lebih memahami tentang sosiologi. Kedua, menjalankan tugas dan tanggung jawab menjadi warga negara yang baik. Dengan mempelajari kewarganegaraan, kita lebih tahu
apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. 3. Membentuk kepribadian utama warga negara muda yang cerdas, baik dan dapat diandalkan. 4. Peduli terhadap kondisi masyarakat dan sikap untuk bisa melakukan perubahan yang lebih baik. Dengan mempelajari kewarganegaraan, kita lebih memahami kondisi masyarakat yang ada di sekitar kita untuk bisa melakukan perubahan yang lebih baik, untuk bisa memajukan yang lebih baik. Balik ke pembahasan selanjutnya, hakikat dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan yaitu: pertama, program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kewarganegaraan terhadap ada nilai-nilai yang ada di dalamnya, seperti nilai-nilai Pancasila ada di dalam kewarganegaraan. Dengan mempelajari itu, kita lebih dapat menemukan nilai-nilai itu pada diri kita. Yang kedua, sebuah mata pelajaran yang fokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi, mempelajari kewarganegaraan ini dapat membentuk diri kita, memajukan diri kita, maupun itu dari segi agama, bahasa, yang intinya untuk menjelaskan Indonesia yang lebih terampil dan berkarakter, yang tentunya dengan sesuai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi kesimpulannya adalah untuk menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, perlu bagi kita seorang mahasiswa untuk belajar kewarganegaraan. Dengan memahami pengertian, konsep, peran, fungsi, dan hakikat kewarganegaraan, kita dapat lebih banyak mendapatkan nilai-nilai berperi kemanusiaan dan berperi keabadian. Itu saja dari saya, kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.